Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, anak-anak, kita bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam tentang sholat wajib berjamaah. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, bertugas di SMP IT Al-Masbuki sebagai pengajar PAI dan di Pekerti. Sebelum tujuan pembelajaran di hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang definisi sholat berjamaah. Yang kedua, siswa mengetahui dalil-dalil tentang sholat berjamaah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang fadilah sholat berjamaah. Yang selanjutnya, yang keempat, siswa mengetahui rukun syarat tentang sholat berjamaah. Yang terakhir, kelima, yaitu siswa dapat mengetahui tata cara berjamaah yang benar serta siapa saja yang menjadi sholat berjamaah dalam suatu tempat. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari 2 orang. Yang pertama menjadi makmum, yang kedua menjadi imam, atau sebaliknya, yang pertama jadi imam, yang kedua jadi makmum dalam satu tempat. Misalkan kita berjamaah di masjid, yang pertama imam, yang kedua makmum, atau lebih banyak ya, terus ke belakang, itu sholat berjamaah. Baik anak-anak, ada kuis. Yang pertama, sholat yang dikerjakan bersama-sama paling sedikit 2 orang atau lebih di suatu tempat disebut A. Munfarid, B. Berjamaah, C. Masbuk, D. Betul semua. Jawabannya adalah berjamaah. Selanjutnya, orang yang memimpin sholat berjamaah adalah A. Munfarid, B. Makmum, C. Masbuk, D. Imam. Jawabannya adalah D. Imam. Yang selanjutnya, dalil tentang perintah sholat berjamaah. An Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, sholatul jamaati tabdulu ala sholatil fardhi bisabni wa isrina darajat. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah, tentu sholat berjamaahlah yang akan lebih utama. Kalau kita sendirian sholat di masjid, maka pahalanya 1. Kalau kita berjamaah minimal 2 orang, itu akan mendapatkan 27 derajat. Yang selanjutnya, sholat berjamaah membebaskan baginya api neraka. Itu adalah hikmah dari sholat berjamaah.
Ada hadis Rasul mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutu raqatan ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha isqam minan nar rawahu Ibnu Majah. Yang artinya diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini salah satu hikmah dari sholat berjamaah. Kita akan dibebaskan dari api neraka selama kita tidak terputus selama 40 hari. Baik anak-anak, kuis lagi. Berapa derajat pahala sholat berjamaah? A. 25, B. 26, C. 27, D. 28. Jawaban yang benar adalah 27 derajat. Soal selanjutnya, siapa yang meriwayatkan hadis yang menerangkan sholat berjamaah akan membebaskan dari api neraka? A. Bukhari, B. Ibnu Majah, C. Muslim, D. Ibnu Umar. Jawaban yang benar adalah Ibnu Majah. Anak-anak, selanjutnya ketentuan sholat berjamaah. Sholat wajib berjamaah hukumnya sunat muakkad. Apa yang dimaksud dengan sunat muakkad? Sunat muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Syarat sah sholat berjamaah sebagai berikut: ada imam, makmum, dan imam. Syarat menjadi imam, yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat. Syarat sholat: sebelum sholat kita harus punya wudhu, harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, harus tahu rukun-rukun sholat yang ada yang mengatakan 17, yaitu termasuk tumanina, serta perkara yang membatalkan sholat. Itu imam harus tahu mana yang membatalkan sholat, mana rukun sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Quran dengan benar dan baik juga. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik, berdiri pada posisi paling depan. Jadi kalau kita berjamaah, ada yang paling depan, ada yang di belakang. Itu syarat menjadi imam, tentunya paling depan. Yang selanjutnya, seorang laki-laki, perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya yang di belakangnya perempuan semua. Kuis lagi. Apa hukum sholat berjamaah? A. Sunat hayat, B. Fardu ain, C. Sunat ghair muakkad, D. Sunat muakkad. Jawaban yang paling benar adalah sunat muakkad. Selanjutnya,
Yang tidak termasuk syarat menjadi imam laki-laki adalah A. Fasih, B. Balik, C. Perempuan, D. Berakal sehat. Jawaban yang benar adalah perempuan. Bagaimana tata cara menjadi imam? Menjadi imam, kita harus berniat menjadi imam. Contoh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat subuh 2 rakaat pada waktunya jadi imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berdiri di depan makmum, itu menjadi imam. Yang selanjutnya, makmum. Apa makmum itu? Makmum adalah orang yang sholat bersama imam, yang posisinya tentunya di belakang imam. Bagaimana caranya menjadi makmum? Yang pertama, niat menjadi makmum. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat subuh 2 rakaat pada waktunya bermakmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berdiri di belakang imam, imam makmum. Yang ketiga, sholat dikerjakan, makmum harus sama dengan sholat yang dikerjakan imam. Imam sholat subuh, makmum juga sholat subuh. Imam sholat zuhur, makmum juga harus sholat zuhur. Yang keempat, berada dalam satu tempat, jangan terpisah. Kalau satu ruangan, di satu ruangan jangan terpisah oleh dinding, ya. Di sini misalkan sini ruangan, di sana ruangan, tapi terus pisah dengan ruangan yang lain, itu tidak boleh. Harus dalam satu tempat. Yang terakhir, mengikuti gerakan imam dan tidak mendahulunya. Imam ruku, maka makmum ikut ruku. Imam i'tidal, makmum ikut i'tidal. Jangan sampai ketinggalan. Imam sudah 2 rukun yang dilaksanakan, makmum masih berdiri misalkan. Imam sudah ruku, i'tidal, sujud, makmum masih baca Fatihah. Maka itu tidak jadi rakaat yang pertama tidak termasuk rakaat karena ketinggalan 2 rakaat. Jadi begitu imam bergerak ruku, maka makmum juga harus ruku. Itulah ketentuan dan syarat menjadi sholat berjamaah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.